Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Ilyaspedia. Kita akan membahas tentang silsilah para habib di Indonesia yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah perjalanan para habib dari zaman Rasulullah hingga ke Indonesia. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami siapa itu habib. Habib adalah gelar yang digunakan oleh keturunan Rasulullah SAW dari garis Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Gelar ini digunakan terutama oleh keturunan yang menetap di Hadramaut, Yaman, dan kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Habib memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam, menjaga tradisi, dan mengajarkan akhlak mulia. Di Indonesia, para habib dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati, pemimpin tarekat, dan penggerak dakwah. Mari kita telusuri asal-usul silsilah para habib ini. Seperti yang telah disebutkan, mereka adalah keturunan Rasulullah SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dari pasangan ini lahirlah dua cucu Rasulullah yang sangat terkenal, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kedua cucu ini merupakan generasi pertama dari Ahlul Bait yang kemudian keturunannya menyebar ke berbagai belahan dunia. Dari Sayyidina Hasan, keturunan beliau dikenal sebagai Al-Hasani, sedangkan dari Sayyidina Husain, keturunan beliau dikenal sebagai Al-Husaini. Keturunan Sayyidina Husain kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih dominan dalam penyebaran Islam di Yaman dan selanjutnya di Indonesia. Salah satu titik penting dalam sejarah para habib adalah hijrah ke Yaman, tepatnya ke Hadramaut, pada abad ke-9 dan ke-10. Keturunan Rasulullah yang dikenal sebagai Sayyid atau Habib mulai menetap di wilayah ini. Mereka berperan sebagai ulama, pedagang, dan pemimpin spiritual yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Yaman dan sekitarnya. Di Hadramaut, keturunan Rasulullah ini hidup sebagai masyarakat terhormat yang memegang teguh ajaran Islam dan menjaga kemurnian silsilah mereka. Dari sinilah mereka mulai menyebar ke berbagai wilayah termasuk India, Asia Tenggara, dan Indonesia. Kapan dan bagaimana Habib pertama kali datang ke Indonesia? Menurut sejarah, para Habib datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 hingga 15 Masehi. Mereka berlayar dari Hadramaut, Yaman, dan menetap di wilayah-wilayah yang saat itu merupakan pusat perdagangan, seperti Aceh, Palembang, Jawa, dan Maluku. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang dikenal sebagai seorang ulama besar dan pejuang dakwah. Beliau dan para habib lainnya tidak hanya berdakwah, tetapi juga berperan dalam mengembangkan masyarakat melalui pendidikan dan perdagangan. Para habib ini menikah dengan penduduk lokal dan mulai membangun komunitas-komunitas muslim yang kuat. Perkawinan dengan penduduk setempat tidak hanya memperkuat pengaruh Islam, tetapi juga mengakar kuatkan tradisi Ahlul Bait di masyarakat Nusantara. Para habib menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh di barat hingga Maluku di timur. Di Jawa, misalnya, mereka banyak menetap di kota-kota pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Semarang. Salah satu habib terkenal di Jawa adalah Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, yang saat ini dikenal sebagai salah satu pemimpin spiritual terkemuka di Indonesia. Di Sumatera, para habib juga memainkan peran penting dalam pengembangan Islam di Aceh dan Palembang. Di Sulawesi, mereka menyebar ke Makassar dan Gorontalo, sedangkan di Kalimantan, mereka banyak menetap di Pontianak dan Banjarmasin. Keberadaan mereka di Indonesia tidak hanya terbatas pada dakwah. Mereka juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan, membangun madrasah, dan berperan dalam perkembangan sosial dan budaya Islam di Indonesia. Habib di Indonesia tidak hanya berperan sebagai tokoh agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang signifikan.
Mereka dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan sosialnya. Misalnya, Habib Rizik Syihab dikenal karena gerakan-gerakan sosialnya melalui Front Pembela Islam atau FPI. Habib lainnya seperti Habib Umar bin Hafiz dari Yaman sering berkunjung ke Indonesia untuk berdakwah dan memberikan tausiah kepada umat muslim. Para Habib ini memiliki pengaruh besar dalam membimbing umat menuju ajaran Islam yang damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Di Indonesia, para Habib menjaga silsilah keturunan mereka dengan baik melalui lembaga-lembaga dan organisasi seperti Robitoh Alawiyah. Organisasi ini berperan dalam menjaga dan mendokumentasikan silsilah para Habib, memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap terjaga dan teridentifikasi dengan benar. Robitoh Alawiyah yang berdiri sejak tahun 1928 juga berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan Habib di Indonesia dan menjaga tradisi Ahlul Bait. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anggota komunitas Habib serta masyarakat muslim pada umumnya. Namun, para Habib di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesalahpahaman masyarakat, perpecahan di kalangan umat, hingga masalah internal dalam menjaga identitas dan tradisi mereka. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan bijak dan keterbukaan dalam menghadapi perubahan zaman. Meskipun begitu, para Habib tetap memiliki peran penting di masa depan Indonesia, terutama dalam memelihara ajaran Islam yang moderat dan damai. Mereka diharapkan dapat terus menjadi panutan, pemimpin, dan pembawa cahaya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah penjelasan mengenai silsilah para Habib di Indonesia dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Mereka adalah bagian penting dari sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Dengan peran mereka dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial, para Habib telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video informatif lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.